Halo, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Kembali bersama saya Latif Sregar di IG Live Regina Realty. We do your homework. Mudah-mudahan Anda tetap bahagia dan sehat-sehat selalu. Malam hari ini kita akan berbincang dengan tema investasi properti saat resesi. Kenapa disebut saat resesi? Karena pengumuman pemerintah di awal November lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka negatif 3,49. Jika sebelumnya di kuartal 2, periode Juni sampai dengan April sampai dengan Juni, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka 5,32% negatif. Meski ada kenaikan sebanyak 1,8%, tetapi sesuai dengan teori ekonomi, jika sebuah negara dalam 2 kuartal berturutan pertumbuhan ekonominya negatif, maka negara tersebut ada di lembah resesi. Maka Indonesia saat ini sudah ada di lembah resesi. Apa yang ada dalam bayangan Anda ketika mendengar kata resesi? Tadinya karena saya mengacu pada beberapa kebiasaan di negara-negara Amerika Latin maupun di Eropa, jika ada resesi maka terjadi antrean, baik itu antre susu. Kalau di Indonesia mungkin antre beras dan minyak tanah, tapi ternyata di sini tidak terjadi. Justru pada saat resesi ini yang terjadi adalah harga ikan cupang yang naik, kemudian harga tanaman janda bolong yang melambung, dan juga tak kalah penting adalah penjualan sepeda yang harganya setara dengan mobil juga naik pesat. Itulah resesi di Indonesia. Apakah kemudian ini akan berdampak kepada properti? Rasanya enggak ya, karena kalau melihat resesi ekonomi tersebut tidak berdampak langsung kepada kesulitan ekonomi. Paling tidak pada sebagian orang. Nanti kita akan berbincang bagaimana berinvestasi di properti di masa resesi ini. Tadi kita sudah janji dengan seorang praktisi dan inspirator investasi nomor 1 Indonesia, Bung Rian Filbert. Kita lagi menunggu ya, apakah Bung Rian sudah akan bergabung? Oh ya, ini sudah ada Rian. Halo, Bung Rian. Statusnya masih menunggu. Ini dia, Bung Rian Filbert. Selamat malam. Apa kabar? Iya, baik sekali Pak Latif. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi Bung Rian ini adalah tokoh inspiratif pasar modal yang diberikan oleh Pak Joko Widodo pada 2017. Sudah menulis 17 buku, salah satunya adalah Strategi Rahasia Membeli Properti. Ini banyak di rumah, apa akan bertambah lagi bukunya ini dalam waktu dekat? Jadi sebenarnya saya ada antrian buku di penerbit itu ada 2 Pak Latif. Yang pertama kita membahas mengenai property investment, yang kedua saya membahas mengenai investasi saham. Cuma kayaknya penerbitnya malah tutup. Jadi dia malah nunggu, udahlah nanti aja Januari. Saya bilang ini udah telat. Saya bilang sekarang kalau mau. Saya bilang plan investment gitu. Iya. Menulis sampai 17 buku tentang investasi. Memang investasi itu terlalu beragam atau memang banyak teknik atau seperti apa sih? Kenapa sampai 17 bahkan ada 2 yang sudah antri di penerbit? Iya, jadi memang yang namanya pengalaman saya ini sebenarnya saya catatkan dalam buku-buku yang saya tulis gitu loh Pak. Jadi 17 buku itu saya berbicara mengenai saham, saya berbicara mengenai reksadana, saya berbicara mengenai pengelolaan keuangan, saya berbicara mengenai passive income strategy, berbicara mengenai properti, berbicara mengenai emas. Bahwa yang namanya investasi itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari terus-menerus. Tapi uniknya sebenarnya cara membeli dan waktu menjual itu sebenarnya tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Tapi variannya saja yang menjadi lebih. Ya, jadi variannya apapun, teknik menjual dan membeli itu sama saja. Yes. Tadi Bung Rian cerita tentang saham, kemudian properti. Kalau saham itu ada gejolak ekonomi, Biden terpilih atau ada kegiatan di banyak negara,
berimbas kepada saham. Kalau kepada properti, pengumuman resesi itu imbasnya seperti apa sih? Nah, ini menarik nih. Jadi, saya coba untuk kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa pernyataan resesi, perlambatan ekonomi, itu adalah segala sesuatu yang diumumkan dan selalu terlambat. Actionnya itu harus lebih cepat kalau kita mau mengambil kesempatan. Contoh, kapan sih diumumkan yang namanya kita dalam kondisi resesi? Jawabannya adalah kayaknya belum lama ini. Baru awal November, tanggal 5 November. Yes, tanggal 5. Tapi kalau saya mau tanya, sebenarnya data itu terefleksi dari kegiatan kita selama berapa bulan? Jawabannya adalah Juli sampai September. Iya, artinya pengumuman itu sudah di belakang, ya. Tapi telat 1 bulan. Kejadian 3 bulan, Pak. Dari bulannya Juli ya. Iya. Perilaku manusianya sudah terjadi di bulan Juli, di bulan Agustus dan September, dilaporkannya baru kemarin, dirilis. Dan kalau kita tambahkan lagi, perlambatannya itu sudah terjadi 3 bulan sebelumnya lagi. Kenapa? Karena resesi itu syaratnya harus 2 kali pertumbuhan ekonomi negatif. Betul nggak ya? Ya, betul. Jadi, Anda yang menunggu-nunggu kabar buruk atau kabar baik, selalu setidaknya terlambat 3 bulan. Dan hari ini Anda sudah terlambat 6 bulan untuk do something. Iya. Oke. Jadi penting sekali sebetulnya memahami situasi dunia maupun situasi politik maupun ekonomi kalau begitu ya, untuk mengetahui kapan kita mengambil action tersebut. Yes, kurang lebih sebenarnya dalam rumus kita untuk berbicara mengenai teori investasi itu sebenarnya nggak usah repot-repot sebenarnya. Kita harus tahu, tadi sempat ditanyakan oleh Pak Latif, kalau saya mau investasi saham ataupun properti, yang harus Anda aware bahwa yang namanya saham itu pasti akan naik dan turun jauh lebih cepat daripada kejadian yang lain. Capital market itu akan selalu berada di depan. Tapi yang menarik, properti itu akan selalu berada di paling belakang. Ini menarik nih untuk saya sharing ya. Saya kebetulan menulis salah satu buku, judulnya adalah Passive Income Strategy, di mana Passive Income Strategy itu saya bagi menjadi 3 bagian, di mana bagian pertama itu adalah money booster, yaitu ketika kita berbicara money booster, segala sesuatu yang menghasilkan uang dengan sangat cepat. Dan jangan lupa, kalau cepat naik berarti cepat turunnya juga. Ya, ini selalu. Nah, yang di bagian yang terakhir itu kita berbicara bagaimana creating wealth. Nah, creating wealth itu bagiannya adalah properti. Nah, properti itu kenapa di bagian akhir? Karena properti itu selalu merespon lebih lambat. Jadi, bila Anda pada hari ini melihat banyak properti-properti yang terdiskon, ya, dan hari ini saya lewat nih di jalan tol gitu ya. Saya selama 15 tahun tidak pernah lihat ada iklan properti yang bentuknya spanduk biasa, ditulis agen properti, ditulis harga diskon 50% dibandingkan penawaran ruko sebelah. Gila, jualannya udah desperate gitu loh. Ini jarang. Diskon di dunia properti itu tidak terlalu sering atau angkanya yang begitu besar? Saya belum melihat yang namanya penawaran dengan suatu spanduk ya yang besar gitu ya, dan ditulis dengan sangat terus terang gitu. Ya kan biasanya dijual, disewakan, dijual cepat. Ini benar-benar tulisannya sudah sangat hard selling, ditulis properti ini dijual 50% dibandingkan ruko sebelah. Dia tulis ruko sebelah. Jadi sebelahnya lagi dijual juga, dia berarti tulis gitu. Ini berarti memang sedang terjadi penurunan. Tapi ingat, kalau nanti tiba-tiba sudah picking up, sudah melejit saham, sudah nggak tahu kemana gitu ya, itu properti itu adalah bagian yang paling akhir, dan orang gini, bener nggak ya ini akhirnya? Bener nggak akhirnya? Wah, kalau Anda tunggunya di sana, Anda malah nggak kedapatan harga yang bagus. Jadi, kita harus lihat bahwa ada yang lambat merespon, ada yang cepat merespon. Dan tadi karena berbicara mengenai saham dan properti, maka saya akan bagi menjadi yang saham adalah yang cepat sekali merespon, kadang-kadang belum kejadian sudah direspon, kejadian direspon. Contoh, ini ada pabrik baterai nikel yang akan dibangun oleh Tesla, ya kan Tesla ya. Nah itu belum padahal belum baru omong-omongan itu, harganya untuk harga saham-saham yang ada hubungannya dengan nikel udah nggak tahu ada di mana, udah terbang ke bulan. Tiba-tiba Elon Musk bilang, sorry, salah, bukan Indonesia, India, mampus lu. Gitu. Iya.
Oh, kalau saham responnya itu justru di depan ya, seperti itu ya? Di depan. Jadi Anda harus mengerti instrumennya untuk merespon. Kalau Anda salah, Anda jadi bulan-bulanan. Gitu. Kalau properti apa? Teknik dan kiatnya untuk membaca supaya kemudian kita tepat mengambil keputusan dan nggak terlambat atau nggak menjadi bulan-bulanan salah beli itu. Baik, jadi saya membagi menjadi dua gaya. Saya adalah orang yang, saya umur 34 pada saat ini, saya belajar investasi dari umur 18 tahun. Saya di dalam capital market sekitar 16 tahun, dan kalau properti saya mulai dari 2009. Jadi saya mengambil dua kesimpulan sederhana, bahwa kalau Anda mau investasi properti, Anda harus melihat yang benar-benar pada hari ini Anda beli dan Anda untung. Jadi belum Anda beli, Anda sudah tahu untung Anda bisa berapa. Yang kedua adalah Anda benar-benar menjadi orang yang visioner. Oke ya, kenapa? Beli Contoh, sekarang belum untung, tapi mungkin 3 tahun lagi bisa untung gede, begitu? Yes, visioner itu. Kita harus melihat sesuatu ke depan. Contoh, kalau kita yang gampang yang visioner ya, karena hampir semua orang pada saat ini kalau menjual properti selalu dengan visi ke depan ya. Tapi ada visi yang benar-benar ke depan, ada visi yang dibuat seolah-olah ke depan, versi saya. Kalau dari saya contoh di Jakarta gitu ya, saya melihat bahwa sebelum 2020, tren transportasi pribadi itu sebenarnya kita harus akui mengalami penurunan. Turun gitu ya. Itu apa tandanya? Tandanya adalah orang-orang ini sudah enak untuk naik kendaraan pribadi karena kota besar dan juga macet. Akhirnya dia akan mencari suatu alternatif, dan pemerintah kita sudah mulai menggalakkan ada yang namanya MRT, pembangunan LRT ya. Itu adalah suatu suatu transportasi massal yang tidak akan terganggu akibat lalu lintas karena dia memiliki relnya sendiri. Maka visi menurut saya adalah pada akhirnya orang akan memiliki gaya seperti di Singapura, sehingga properti-properti yang berada di daerah transit ini atau disebut dengan TOD, Transport Oriented Development, ini akan menjadi sangat menjanjikan dalam beberapa waktu ke depan. Akan sangat menjanjikan. Coba nanti lihat ketika LRT nanti sudah ada arah Bekasi, kereta cepatnya sudah ada, ya bahkan ada orang yang nanti dengan berani untuk beli rumah di Bandung dan kerja di Jakarta itu kan karena sudah lebih cepat gitu ya, itu pasti akan ada. Dan daerah-daerah transitnya ini akan lebih powerful, lebih visioner untuk Anda invest. Nah ini sudut pandang kalau visioner ya. Nah, gaya yang kedua nih Pak, gaya kedua ini adalah kalau Anda mengambil valuasi. Saya mengambil contoh seperti orang investasi saham, tapi saya masukkan ke dalam gaya investasi properti. Banyak orang yang merasa tidak setuju dengan gaya investasi saya, tapi dalam gaya investasi properti ini justru lebih real dalam melakukan menaksir sebuah harga. Contoh, saya belajar bahwa secara rata-rata untuk apartemen itu yang nilai rentalnya, saya selalu bandingkan antara nilai rental dengan nilai jual, itu berkisar antara 6-10%. Ini memiliki valuasi yang bagus. Jadi, kalau ada sebuah properti, harganya adalah 1 miliar, dan properti itu adalah apartemen, maka nilai sewanya dalam target saya, itu adalah 60 juta sampai dengan 100 juta. Karena apa? Karena nilainya rentalnya atau yieldnya 6-10%, maka itu dalam kondisi wajar untuk dibeli. Jadi saya mengatakan saya sudah benar, saya sudah menang nih, karena benar pertama kali adalah dengan menggunakan metode valuasi ini. Jadi ketika saya membeli properti itu, ternyata harganya kurang dari 1 miliar. Misal, harganya 600 juta, berarti kan sudah 10%, berarti kan lebih tinggi lagi nilai sewanya kan. Ini menjadi valuasi yang bagus untuk kita miliki. Propertinya bisa kita tubruk lah. Tapi kalau ternyata saya ditawarin sebuah properti apartemen yang harga jualnya adalah 2 miliar, dan ternyata harga sewanya cuma 60 juta, itu menurut saya harga propertinya tidak akan mudah untuk naik. Jadi saya lebih tidak suka untuk saya beli. Lebih baik saya pakai saja punya orang lah. Kenapa? Karena dengan biaya renovnya lebih mahal saya punya
saya punya maintenance kali daripada saya harus beli gitu ya. Saya lebih baik pakai, saya lebih untung dipakai daripada saya untung diinvest. Jadi saya selalu mengambil dengan dua sudut pandang, yaitu yang pertama kalau visioner memang visioner, oke, tapi dengan make sense ya, gitu ya. Oh, dengan trennya ke arah mana secara gaya hidup. Kenapa? Karena gaya hidup tidak bisa dikalahkan. Yang kedua adalah kita harus kembali melakukan valuasi terhadap apa? Ya kalau kita bicaranya dengan NJOP mah ya hari ini susah cara memvaluasi dengan cara itu. Itu lebih jelas kalau kita mengambil valuasi dengan cara yield ataupun dengan rental yield, kira-kira seperti itu. Oke. Kalau di masa resesi seperti ini, kalau kita mau berinvestasi di properti, yang lebih enak kita pikirkan itu nilai jual atau nilai sewa? Oke. Pada akhirnya kalau kita menganut aliran investor yang benar, maka seri pertama orang ke dalam keadaan resesi selalu berpikir cash is king. Jadi bilang, saya jangan pegang. Tapi menurut saya ya, kalau Anda cash is king, hati-hati. Kalau ternyata kebijakan pemerintah geser, tiba-tiba lempar duit sebanyak-banyaknya, wah, cash bisa become trash tuh. Jadi hati-hati nih dengan penganut aliran cash is king. Kalau saya berpikir cash flow is king. Kalau Anda berpikir cash flow is king, berarti tentunya fokus pertama akan mencari properti yang bagaimanapun harus ada nilai produktivitasnya. Harus ada nilai rentalnya, harus ada pengembaliannya, payback-nya. Itu menurut saya ya. Tapi kalau kita bicara dalam kondisi hari ini, dalam keadaan resesi seperti ini, maka saya akan mengambil suatu highlight lain yang bisa kita catat. Properti apapun dalam keadaan resesi juga pasti akan ikut-ikutan jatuh. Yang penting adalah jangan seuang-uang Anda saat ini ada di kantong, Anda belikan properti. Saya punya uang cuma 1 miliar, saya belikan properti 1 miliar. Ya, seketika juga Anda mengkonvert dari uang Anda yang liquid berubah menjadi aset yang tetap. Dan kita tidak tahu apakah ternyata recovery 3 tahun ataupun 5 tahun, dan kita pun tidak tahu titik terakhir dari masa penurunan itu kapan. Sehingga apa yang harus Anda lakukan adalah ya tetap bisa melihat uang Anda harus Anda jaga secara perputaran. Dan kalau emang ternyata Anda melihat yang bagus, Anda yakin dihitung ulang secara visi dan juga rental, baru Anda tubruk. Kalau melihat persentase, tadi katanya punya uang 1 miliar, jangan dibeliin semua 1 miliar jadi aset liquid, tapi ada aturannya nggak? Berapa persen yang boleh dibelikan, yang berapa persen lagi yang harus dipegang sebagai cash, supaya cash flow kita tetap juga terjaga dengan baik? Baik, kalau yang namanya propertinya masih ada perputaran, maka sebenarnya hitungannya jadi dagang ya. Tapi kalau ternyata Anda memang tidak memiliki putaran propertinya, maka menurut saya Anda mesti bagi dengan gaya perencanaan keuangan. Seberapa yakin Anda pada hari ini untuk masuk terhadap resesi ini? Kalau Anda merasa cukup yakin, maka 70% pada properti oke, 30% pada yang sifatnya liquid. Tapi kalau ternyata Anda melihat gini, saya ini kebutuhannya ini masih sangat lama, 10 atau 15 tahun, Ryan. Melihat potensi pasar modal pada saat ini yang lagi ambruk nih, maka saya akan masuk justru 70% pada capital market, 30% saya akan pegang dalam bentuk properti. Tapi ada gaya ketiga. Gaya ketiga itu adalah Anda membaginya menjadi 50-50, di mana 50 Anda mau pakai pada properti yang sebenarnya, 50-nya lagi Anda akan bagi dua. 25% di saham lain di luar sektor properti. 25% Anda membeli saham sektor properti. Karena apa? Kalau picking up tentunya yang namanya developernya juga akan terbang ke bulan juga kok. Ya, jadi memang ada banyak cara mengatur kok. Kita memang perlu mengenal gaya kita sendiri sehingga kita akhirnya lebih nyaman dalam berinvestasi. Tadi 3 contoh itu adalah salah tiga lah dari yang bisa saya sarankan sesuai dengan yang namanya risk profile ataupun yang biasa disebut dengan risk appetite seperti itu. Oke. Bung Rian, kalau misalnya ini di masa resesi, kemudian ada orang punya uang, dia baru mau berencana beli, ada saran seperti apa sih yang harus dilakukan supaya sesuai dengan gaya dan cara-cara yang Bung Rian sampaikan tadi?
Baik, saya harap saya harap orang itu harus tahu bahwa dia ini dalam kondisi pemula atau yang sudah membeli properti lebih dari sekali. Kenapa? Karena kalau Anda pemula membeli properti banyak banyak hidden cost tanda kutip yang dia tidak sadar. Misalnya kalau misalnya PPN sih ya oke lah, PPN hari ini sudah dihitung di depan. Yang kedua, kadang-kadang ketika dia KPR dia juga nggak tahu ternyata KPR itu ada biaya tetek bengek. Nah, akhirnya dia jadi kesulitan uangnya. Yang ketiga, bisa jadi juga kalau misalnya dia membeli secara tunai sekalipun, ya tetap aja ada yang namanya akad kredit. Jadi, Anda harus menghitung itu dulu. Nah, kalau misalnya kita benar-benar sebagai seorang pemula, maka saran saya kalau saat ini Anda membeli properti, itu ya tentu dibagi dua ya. Anda mau melihat yang barangnya belum jadi, artinya adalah cicilan developer, bisa Anda sebagai akses sebagai cicilan developer, dan hari ini developer sudah mulai memanjangkan cicilannya dari 48 pindah ke 60, 72 gitu ya, akibat ya kemampuan bayar yang hari ini orang mungkin agak ngeri kalau suruh cicil, akhirnya dia longgarkan. Ataupun bisa juga Anda kembali dengan sudut pandang yang tadi. Kalau Anda punya uang 100%, jangan 100%-100%-nya nyebur kepada satu titik. Harus Kenapa? dibagi-bagi ya. Jangan lupa loh, properti itu lokasi. Jadi artinya beda dengan saya membeli saham saham Unilever gitu ya. Semuanya memiliki kenaikan yang adil. Mau dibeli 1 lot, dibeli 10 lot. Tapi kalau properti, kita tetap harus diversifikasi. Bisa jadi ternyata, misal, daerah Surabaya pulih lebih dulu, lebih naik, lebih kencang daripada yang ada di Jakarta. Ataupun yang di Jakarta dengan Tangerang ternyata Jakartanya lebih naik lebih dulu. Artinya kalau Anda punya uang sekian, jangan dihantam pada satu titik. Kalau emang ternyata cuma mampunya satu, saran saya coba diambil dengan bertahap, cicilan bertahap. Kenapa? Karena membuat Anda tetap punya cash. Gitu. Oke, baik. Coach, ini dalam waktu bersamaan ada 138 orang yang menonton kita. Di luar dari mereka yang keluar masuk. Jadi udah banyak sekali nih. Salah satunya ada Bung Aryo Diponegoro. Kata Bung Aryo, saham sudah di atas 5.400, mendekati 5.500, hampir balik ke angka sebelum corona. Properti, apakah sudah siap-siap terbang tinggi? Iya, baik. Harga pada hari ini yang terbentuk pada saham ini menurut saya belum sama dengan fundamentalnya. Jadi pada saat ini harga saham ini lebih dibentuk dengan sebuah visi. Ya, dan ya biasa ya, kalau yang namanya saham itu dia naik lebih dulu ya kan, ketika ternyata tidak tercapai sesuai visinya, maka dia akan di-downgrade, dengan gampangnya akan di-downgrade. Ya, salah satunya kalau kita melihat dari pasar kita pada saat ini mengalami kenaikan, itu sebenarnya tidak didukung dengan volume transaksi. Ini yang perlu kita cermati sebagai pelaku pasar yang mentransaksikan dengan uang yang besar. Sebenarnya justru ada suatu kehati-hatian. Jangan lupa loh, untuk membuat harga saham bergerak dari satu harga ke harga yang lain, itu tidak perlu membutuhkan uang yang banyak. Kalau semua orang diam, jadi saya dan Pak Latif saja berdua melihat satu saham A, Pak Latif itu yang punya saham, saya yang punya uang, maka semua orang saya kompakin untuk tidak melakukan transaksi, tapi Pak Latif yang menjual dengan harga di atas 10% dari harga pasar, dan saya setuju untuk membeli saham itu, maka seketika juga harga saham naik langsung 10%. Oke. Ini adalah suatu transaksi yang tidak didasarkan fundamental, sudut pandang bersama. Dan ini yang terjadi pada hari ini. Jadi yang transaksi sedikit, tapi harganya bergerak liar. Kenapa? Karena yang transaksi sedikit. Bukan dari fundamental, tapi lebih kepada emosi. Itu menurut saya ya. Jadi kalau melihat dari hari ini, melihat bahwa akan segera terbang, dalam pelajaran saya melihat resesi, saya belajar mengenai penurunan pasar dan krisis-krisis di dunia. Itu dari tahun 1890 yang ada di S&P dan juga DJIA di Amerika, dan juga membaca arah pergerakan market di Indonesia dari tahun 1990 untuk indeks harga saham gabungan. Berdasarkan statistik, untuk indeks harga saham gabungan itu biasanya benar-benar pulih itu sekitar 3 tahunan dari titik terendah. Jadi kalau kita melihat bulan Maret kemarin adalah benar titik terendahnya, maka menurut saya kita bisa confirm itu selepas tahun depan di mungkin bulan Junian. Itu kita baru bisa melihat apakah benar bahwa ini kondisi makro sudah mulai kuat,
fundamental masyarakat, pelaku bisnis sudah mulai bisa melakukan akselerasi dan penyesuaian atas pivotnya, itu baru ada fundamentalnya. Kalau apa yang hari ini lakukan, itu lebih kepada spekulatif buy. Oke. Lumayan lama ya, sampai 2-3 tahun baru kemudian pulih ke semula itu. Betul, Pak. Jadi kalau kita mengambil penurunan pasar itu, di Indonesia mengalami penurunan di atas 20%. Marketnya itu terjadi 5 kali. Tahun 90, tahun 97, tahun 2000, 2003, 2008, 2013, 2014. 5 kali, tidak termasuk yang sesi corona ini, ya. Nah, 5 kali ini rata-rata mengalami penurunan untuk kembali take off ke titik tertingginya itu rata-rata 3 tahun. Dan untuk turunnya itu rata-rata 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Jadi syarat turun kita dari titik tertinggi 2018 sudah tercapai. Karena dari 2018 saya ingat banget saya lagi duduk berdua dengan Bapak Niki Hogan, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Yeah. Dia ngobrol, kita lagi dalam keadaan yang tinggi, Ren. Iya Pak, tinggi. Apalagi nih kira-kira yang bisa membuat kondisi kita bisa lebih naik lagi? Oh, kita ngobrol pagi. Saya ingat bulan Maret 2018. Jadi, itu sudah tercukupi syaratnya. Jadi, recovery-nya ini yang saya tetap secara statistik belum tercukupi untuk dinyatakan benar-benar recovery. So, kalau bicara properti, maka akan ada delay atas 1,5-2 tahun tersebut. Oke. Menyikapi delay tersebut, kita harus melakukan action. Apa yang berarti kan harus visioner kita memikirkan pembalikan ekonomi masih 2 atau 3 tahun lagi. Ada cara atau gaya yang harus diambil oleh seorang investor? Iya. Ada satu, saya kemarin ngobrol sama teman saya, dia punya sebuah statement yang menarik. Ryan, percaya diri itu tidak bisa 100%. Loh, percaya diri harus 100%. Salah, dia bilang. Percaya diri itu 80%. Lah, kalau 100%, nanti kamu halusinasi, dia bilang. Oh gitu, iya. Oke, nah apa yang saya mau coba sesuaikan dengan pertanyaan tadi, Pak. Jadi, ketika Anda dalam kondisi pada hari ini, Anda memang masih punya uang good, maka jaga cash flow Anda. Tapi, kalau Anda bilang, ini waktu terbaik nggak untuk invest? Tidak ada yang tahu. Berdasarkan statistik sih, ini masih dalam keadaan, masih menunggu recovery-nya. Confirm-nya itu Anda tunggu nih sampai bulan Juni ataupun sekitar 2021 pertengahan gitu. Itu adalah titik-titik kritis untuk benar recovery atau tidak. Karena ada masa resesi kita yang 5 tahun baru kembali, ada yang 3 tahun, ada yang begitu cepat seperti 2013 tuh hampir kita nggak rasa. Memang pernah resesi gitu ya, kita kan bisa begitu ya. Iya. Nah, jadi kita tidak tahu mengukur kedalaman dan sepanjangnya ini. Jadi yang Anda bisa lihat adalah jaga cash flow Anda. Setiap kali ada sebuah valuasi yang bagus, kalau bisa Anda minta diskon lebih tinggi dan tidak menggerus uang Anda seuang-uangnya Anda boleh masuk. Ini berlaku pada seluruh instrumen. Jangan lupa, saya tadi di awal mengatakan semua jualnya mirip saja gitu ya. Jadi Anda masuk. Kalau misalnya Anda melihat sebuah prospek dalam developer, melihat pada hari ini developer juga lagi mulai kembali menggeliat gitu ya. Anda lihat dan dia masih bisa memberikan suatu cicilan yang panjang gitu ya. Dan Anda melihat bahwa dari visinya bisa dan Anda masih cukup secara cash flow, Anda juga boleh masuk. Kenapa? Hari ini nggak perlu nego dikasih panjang. Kalau biasa-biasanya mau minta nambah 6 bulan aja, waduh, susah gitu kan. Jadi dari dua sisi itulah kira-kira kalau di hari ini. Oke, Coach, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kita tidak bisa menebak karena secara statistik juga sulit untuk mereka-reka kapan pemulihan ini terjadi. Berarti kalau kita mau invest itu lebih kepada feeling atau ada basic ilmunya nggak sih? Baik, ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya, Pak Latif. Jadi saya berpikir adalah orang yang akhirnya sukses berinvestasi sebenarnya bukan karena dia berhasil membeli di titik terendah. Saya ulang sekali lagi nih ya buat teman-teman semua juga. Saya mencoba untuk belajar dari banyak pihak gitu ya. Orang yang akhirnya berhasil dalam investasinya bukan karena dia berhasil membeli di titik terendah. Tapi karena dia terus berinvestasi. Terus berinvestasi. Jadi, oh ya oke, saya tahu pada hari ini kita dalam keadaan, tapi bagus loh properti di sana. Sebelumnya saya udah mau beli ternyata saat ini bisa lebih turun lagi. Wah, cocok nih, KPR saya masuk. Ternyata tidak menggerus cash flow saya. Cash flow saya masih ada 70%.
30% cuma buat nyicil ini. Oke, saya ambil. Saya masih punya nafas lagi. Saya habis itu lihat lagi, ternyata ada, oke, saya akan masuk lagi. Jadi ketika Anda lakukan dengan gaya ini, Anda tidak membutuhkan yang namanya market timing. Tidak butuh yang namanya kondisi terjelek. Kalau Anda kondisi terburuk yang Anda cari, kemungkinan akan susah. Apalagi kalau kita bicara mengenai property investment. Property investment itu kan tidak sebegitu liquid seperti saham ya. Artinya yang harus Anda pastikan adalah Anda pertama melihat Anda menang di depan. Oh iya betul, valuasinya saya udah tawar nih, under value. Wah, saya berarti menang di depan. Yang kedua, oh iya betul, saya lihat bahwa 3 tahun lagi ini akan menjadi kota baru yang memang benar-benar didukung pemerintah, yang benar ternyata didukung secara infrastruktur. Oh ternyata ini sudah menjadi digital hub kan hari ini begitu ya. Oh ternyata benar loh, fiber optiknya udah ditanam di dalam. Oh ini benar nih bakal serius. Nah, cara berpikir seperti itu yang harus kita tanamkan. Ketimbang kita berbicara mengenai resep rahasia apa sih untuk mendapatkan harga terendah. Susah sekali, itu perlu keberuntungan saja. Oke. Jadi harus komprehensif gitu ya. Ya, ini ada saya nggak tahu ini Mbak atau Bapak, Dian, IHSG sekarang kan sudah terbang sehingga banyak sekali saham yang buat gap up. Apakah ada kemungkinan IHSG koreksi lagi kalau seperti Bung Rian bilang tadi 2 atau 3 tahun baru kemudian ketemu fundamentalnya? Iya, kalau kemungkinan turun pasti akan selalu ada ya. Suatu kondisi yang begitu cepat naiknya itu biasanya ya sebegitu cepat juga kemungkinan ada ancaman untuk turun. Kenapa? Karena suatu kenaikan tanpa suatu dasar fundamental itu akan fragile. Jadi sesuatu yang naik dengan begitu cepat dan turun begitu cepat itu akan fragile. Jadi ada kemungkinan untuk turun. Karena apa? Karena volumenya kurang mendukung. Volumenya tidak, seperti tadi saya bilang, saya dan Pak Latif saja berdua, kalau saya janjian, seluruh orang tidak boleh mentransaksikan, kita bisa mengerek 10% Pak Latif. Gitu. Iya. Oke, ini masih terkait dengan saham. Ada Pak Muflihun Sihombing. Coach, karena saya risk profile-nya konservatif 90%, saya placement di reksadana pasar uang. 10%-nya adalah saham blue chip. Menurut Coach, dengan kondisi IHSG yang sudah mulai membaik, apakah masih tepat saham tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sangat baik ya Pak ya. Jadi pertanyaan ini seharusnya ditanyakan adalah Pak, apakah Bapak berinvestasi itu tujuannya kemana arahnya? Kalau Bapak pada saat ini berinvestasi dengan di mana uang yang ada ditempatkan pada pasar uang itu sedang memang tidak diperlukan, artinya bukan menjadi Anda makan bunga tabungan, mantap makan bunga tabungan, maka sebenarnya uang yang ada di sana, dan Anda mau investasi 10 tahun, maka pemikiran konservatif Anda kurang tepat ketika diparkir pada reksadana pasar uang, karena hanya bisa head to head dengan deposito. Nah, kalau misalnya Anda ternyata jangka panjang, maka kalau Anda jangka panjang itu mungkin 10 atau 15 tahun, maka menurut saya yang harus Anda lakukan adalah hari ini Anda membeli saham-saham yang hari ini sudah banyak yang tiarap dan masih ada saja saham yang tiarap gitu ya. Tapi fundamentalnya bagus dan Anda untuk investasi 10 tahun, Anda silakan beli secara berkala. Dan ketika Anda sudah bisa membeli secara berkala, maka ketika turun lebih dalam lagi, mungkin ada suatu penurunan yang besar, misalnya dalam satu hari diskon 4%, diskon 5%, mungkin ada yang bilang nggak mungkin, tapi selalu ada kata-kata mungkin dalam hidup kita, Anda boleh masuk. Artinya Anda melakukan pembelian berkala plus ditambah kalau diskon Anda masuk. Dan metode inilah yang menurut saya, yang saya pelajari itu yang paling bertahan dan menghasilkan suatu profit dalam kurun waktu sekitar 1 abad terakhir. Kalau di atas 10 tahun ya, kalau di atas 10 tahun, itu ada catatannya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku ya, harus 10 Iya, betul. Baik, ini ada Mbak Mega Sisilia. Dia nanya, kalau sekarang mau invest itu lebih baik cash atau lewat KPR? Oke, kalau Anda punya uangnya sekarang dalam cash, dan Anda merasa bahwa memang uang ini
sudah Anda alokasikan untuk investasi, di mana saya tidak tahu apakah properti yang dibeli akan produktif atau tidak, dan memang Anda mampu untuk membeli cash, maka Anda bebas pusing. Karena apa? Kalau cash berarti Anda sudah membeli suatu kepastian di awal. Kalau KPR kan bank yang mau minta kepastian Anda, bayar lo kan gitu ya. Jadi tentu cash lebih baik. Tapi kalau misalnya ternyata Anda mengatakan, Pak, tapi gini Pak, bagaimana saya ternyata uangnya pas-pasan. Kalau pas-pasan lebih baik Anda ambil KPR. Kenapa? Karena kalau Anda bayarkan cash Anda dan Anda tidak punya uang lagi, wah kan jadi Anda kehabisan nafas namanya. Kalau tidak ada itu lebih repot. Jadi Anda boleh menggunakan KPR. Nah, kalau dalam kondisi pada saat ini, menurut saya loh ya, saya tambahkan ya, tapi ini saya selalu mengatakan bahwa berhutang itu bukan untuk pemula, investasi untuk pemula, tapi berhutang bukan untuk pemula. Saya terbalik nih gaya alirannya. Yang namanya KPR saat ini itu asik. Kenapa? Karena mendapatkan posisi bunga yang downgrade. Karena kan akan mengikuti 7 days repo rate yang akan mengalami penurunan dong. Dan Anda bisa kunci agak panjang. Jadi kalau misalnya Anda alirannya lebih seru lagi, Anda bisa ambil untuk KPR syariah. Karena KPR syariah itu kan sampai lunas itu dengan nilai yang sama. Jadi hari ini Anda sudah di downgrade dengan suku bunga yang rendah. Jadi sebenarnya KPR juga bisa dijadikan suatu acuan. Oke, ini dari Mbak Siti Meyana. Kalau menurut Coach, saat ini untuk investasi properti, baiknya investasi properti seperti apa? Saya gabung dengan pertanyaan sebelumnya tadi, lebih baik beli rumah jadi atau tanah? Oke. Pertama, kalau tanah, saya coba jawab yang tanah dulu ya. Kalau tanah dan Anda tidak berencana pakai gitu ya, nanti apalagi tanahnya tidak di dalam kawasan, Anda akan repot dengan orang yang menduduki tanah Anda. Ya, ini akan jadi masalah. Lalu kalau misalnya Anda berbicara dengan rumah jadi dan Anda tidak berencana pakai, nanti Anda juga bukan punya aset yang benar, tapi aset yang selalu minta Anda bayar. Tiba-tiba rusak, begitu. Ada teman saya yang buka pintunya langsung gabruk aja dan dirayapin, akhirnya banyak biaya perbaikan. Jadi pastikan investasi properti itu adalah asetnya bekerja untuk Anda. Karena apa? Properti itu unik loh. Dia langsung dua. Satu, Anda fisiknya ada. Yang kedua, dia langsung multifungsi. Bisa menghasilkan uang dari sewa dan juga bisa ditunggu harganya naik, tidur naik gitu loh. Jadi manfaatkan dua ini dengan baik. Kalau misalnya enggak, ya berarti kan ciri-ciri investasi propertinya sayang sekali kalau tidak dilakukan gitu. Oke, kalau dari kacamata seorang investor, ketika dia mau membeli, dasar perhitungan apa saja sih supaya kemudian ketika sudah dibeli tidak menjadi seperti yang Coach sebutkan tadi, justru menjadi kita harus membayar terus-menerus kepada properti itu, tidak menjadi passive income. Baik, kalau misalnya berbicara mengenai produk developer yang belum jadi, maka yang Anda beli adalah visinya. Jadi Anda harus menahan untuk 1 atau 2 tahun. Tapi konsekuensinya adalah harganya bisa melambung sangat tinggi. Jadi boleh dibilang Anda kayak diskonto lah. Jadi hari ini Anda nggak terima apa-apa, tapi 2-3 tahun harganya meroket. Kenapa? Karena pada saat ini daerahnya belum jadi, begitu jadi, semua orang datang, harganya sudah kemahalan. Anda tertinggal kereta, ibaratnya gitu. Nah, kalau dalam keseharian saya berinvestasi properti, saya juga bukan orang yang maha kaya, saya juga masih punya pekerjaan, ya saya ada beberapa usaha. Jadi yang pertama kali saya lakukan, saya selalu mengukur berapa cash flow yang bisa saya gunakan untuk mencicil. Saya mencicil juga, gitu, meskipun hutang secara KPR tidak saya lakukan, saya mencicil, kekuatan saya sekian. Maka dari kekuatan saya sekian itu, saya akan bagi nih, menjadi 4 cicilan atau 5 cicilan, lalu saya lihat, saya mencari proyek-proyek yang visioner. Saya beli dengan cash bertahap. Lalu yang kedua adalah, saya cari lagi, mana agen-agen properti? Wah, ini dia nih, saya selalu punya banyak teman-teman agen properti. Ayo tolong kirimin untuk daerah sini, tolong kabarin saya. Kalau ternyata harganya bagus, tolong kasih tahu saya, dan kasih tahu juga harga sewanya di sekitar itu. Saya lihat, ternyata angkanya masuk. Misal kayak tadi, untuk apartemen saya selalu nyari 6-10%. Kalau untuk tempat tinggal 4-6%. 3% kurang suka. Hari ini minta tetap 4-6% gitu ya. Untuk tempat tinggal. Nah itu yang saya tinggal tanya, ya ada, kalau ada, maka yang saya lakukan pada saat itu ya udah saya bisa ambil, saya ambil.
Jadi saya pada hari ini nih dalam keadaan corona ini saya sudah nambah 3 properti. Selama mulai bulan Maret yang lalu. Iya. Itu karena pemikiran visioner saja atau Ya. karena harganya sedang jatuh? Oh, yang satu karena harganya masuk dengan angka valuasi, yang kedua adalah dengan visioner karena dia berani manjangin cicilannya sehingga masuk dalam cash flow saya. Oke. Proyek yang visioner itu dasarnya apa saja sih, Coach? Oh, itu yang Apakah tadi saya bilang kalau Anda di perkembangan, kayak tadi, Pak, lokasi itu kan betul. ya. Jadi saya tadi sempat sharing kalau Anda di daerah Jakarta, maka Anda melihat bahwa tren arahnya mungkin menurut saya adalah TOD itu adalah tren yang akan terjadi. Kalau Anda mau keluar kota, ada yang sedang dicanangkan sebagai tempat untuk ibu kota baru gitu ya. Anda bisa lihat ya. Mesti datang lihat ya. Saya hari ini corona tapi sudah boleh terbang juga. Anda boleh, oh oke, jadi di sini jadi Anda sudah ngerti kondisinya medannya, maka Anda boleh juga untuk masuk. Oke. Kan kadang-kadang visi itu bisa harus beberapa tahun ke depan baru kemudian terwujud. Misalnya ada satu kota ini akan besar pada 6 atau 7 tahun mendatang. Berarti selama 6-7 tahun itu kan uang kita itu ngendap di sana. Menjaganya seperti apa? Baik, kalau misalnya biasanya kalau Anda melihat pengembangan itu juga pada hari ini kan belum jadi barangnya ya. Berarti kan ada proses untuk jadi mungkin handover di 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi ya tadi saya kemukakan, kalau Anda membeli yang seperti ini, Anda mindsetnya seperti orang diskonto. Jadi ya Anda harus invest dalam 3 tahun ini, nanti ketika sudah jalan ya Anda harus berpikir untuk diproduktifkan tempatnya. Langsung tuh, jadi begitu handover langsung orang pertama yang inisiatif untuk mengkaryakan propertinya. Nggak apa-apa, walaupun murah nggak apa-apa, tapi tetap Anda harus sewakan. Nanti harga sewa akan terbentuk dengan sendirinya, walaupun Anda baru pertama kali, dan jangan disewain panjang-panjang. Biar kalau misalnya baru kayak gitu, jangan sewain panjang-panjang. Justru kalau perlu pendek-pendek, kalau perlu sebulan-sebulan, nggak apa-apa, rada repot. Tapi itu adalah proses pembentukan harga. Jadi memang harus seperti itu cara berpikirnya. Oke, bicara tentang menyewakan. Ada Mbak Leni Pipo nanya, saya mending investasi di apartemen yang kita tidak yakin akan bisa disewa terus, atau mending investasi di kondotel. Ada pihak lain yang mengelola untuk menyewa-nyewakannya. Mana yang harus kita pilih? Wah, ini dia. Nah, kondotel ini kan biasanya daerah-daerah yang sifatnya lebih kepada traveling ya, tourism gitu ya. Nah, dalam pengalaman dulu saya selalu mengatakan bahwa sektor defensif itu ada 4, yaitu pertama adalah consumer, yaitu kebutuhan makanan sehari-hari. Yang kedua adalah sektor kesehatan, yang ketiga adalah sektor pendidikan, yang keempat adalah sektor hiburan gitu. Traveling itu kan bagian dari hiburan. Ya ini special case corona ini menghancurkan statement saya. Jadi yang keempat hiburannya hilang. Berubah jadi hiburan digital gitu. Hari ini hiburannya digital. Jadi Anda harus hati-hati terkait dengan kondotel, tapi saya rasa ya masa iya ada corona versi 2020-2021 amit-amit juga gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang mungkin hari ini kondotelnya menjadi under value. Kalau Anda merasa oke ya boleh. Tapi kalau dari saya, apartemen juga, ini penting ya, saya mau cerita mengenai apartemen kalau Anda berinvestasi di apartemen. Menurut saya, rumah susun ke atas itu tetap harus ada di daerah tengah kota, ataupun ada di suatu daerah titik keramaian. Oke. Kalau hari ini yang saya temui dengan penawaran-penawaran, itulah apartemen yang dijual akibat harga tanahnya sudah tidak lagi mampu dibeli oleh banyak orang. Akhirnya dia mengubah menjadi rumah tapak ke atas. Lah saya bilang, loh, rumahnya yang masih ada tanahnya aja susah tersewa dan terjual, kok apalagi yang tapak ke atas. Berarti kan ini kurang pas gitu. Jadi perlu hati-hati sedikit lah terkait dengan hal tersebut ya. Tapi tetap saja menurut saya apartemen oke ya. Anda buat apa banyak agent properti loh. Saya nggak pernah nemu ada apartemen yang nggak ada agent propertinya di bawah gitu kan. Anda bisa gunakan mereka selama Anda fair, Anda bisa membagikan komisinya, mereka benar-benar ngurusin, itu menurut saya menjadi solusi juga kok. Dihitung itu lebih murah juga dari jasa servis kondotel.
Oke, saya menangkap ada dua bagian besar yang selalu Coach Ryan katakan. Tadi titik-titik keramaian, ini bergantung kepada lokasi ya Coach ya. Yes, Kemudian transportasi akan beralih ke transportasi umum. pada akhirnya. Apakah TOD itu akan menjadi investasi masa depan? Ini terkait juga dengan pertanyaan Bung Ricardo Simbolon. Kalau Ya. investasi properti, ciri-ciri properti yang bisa mendatangkan passive income bagus ke depan itu apa saja? Apakah TOD termasuk salah satunya? Iya, kalau misalnya saya melihat tentunya TOD ini tidak bisa di seluruh kota ya, karena kalau kita menghitung ya, kalau saya salah saya juga perlu dikoreksi gitu. Setahu saya seperti Surabaya, seperti Bandung itu TOD-nya dengan menggunakan jalur-jalur yang masih berhubungan dengan jalur jalan raya biasa itu menurut saya belum pas gitu. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan rel, sudah menggunakan kereta-kereta cepat itu menurut saya bisa dijadikan TOD. Nah ini saya belajar dari Hong Kong, saya belajar dari Singapura, belajar dari Jepang, belajar dari Korea, belajar dari Cina juga ya. Itu prinsip itu ternyata berlaku. Jadi ini hanya tinggal menunggu waktu kok. Pada akhirnya corona ini membuat orang sadar bahwa dirinya kelamaan tidak pernah bergerak. Akhirnya tren sepeda harganya jadi lebih mahal daripada harga mobil. Setelah kejadian hari ini, dia sadar bahwa akan perlu kesehatan gitu ya. Ciri-cirinya kan hari ini yang pakai masker dulunya nggak kuat, hari ini kuat karena berat napasnya gitu ya. Nah, ini menjadi suatu next-nya menurut saya orang sadar kok untuk menggunakan transportasi umum akhirnya. Oke. Kalau kita belajar dari pandemi ini, dikaitkan dengan investasi, kesadaran apa sih yang bisa kita pelajari dari situasi resesi dan pandemi ini? Ya, jadi perlu sekali menjaga pemikiran untuk tidak takut ya. Bukannya artinya jadi orang yang sangat berani, salah ya, tapi artinya Anda jangan pernah berpikir, wah saya akan menahan diri untuk tidak invest. Kapan Anda mau menunggu sampai investasi Anda mau Anda lakukan? Nanti ketika pulih. Ketika pulih itu sudah terlambat karena berita pulih itu sudah terjadi setelah pulihnya beneran gitu loh. Kenapa? Tadi secara contoh resesi, kita sudah ngomong resesi baru bulan ini, tapi terjadinya tuh sudah 3 bulan ditambah 3 bulan yang lalu. Jadi Anda sudah tertinggal 6 bulan soal penurunan harga. Jadi dan ini akan selalu terjadi. Dan ketika sudah pulih nanti berita akan diumumkan 6 bulan kemudian. Kita ternyata sudah pulih dari resesi. Udah lewat lagi gitu. Jadi Anda harus menjaga pemikiran Anda. Jangan menjadi orang yang takut. Tapi juga jangan percaya diri 100%. Karena kalau percaya diri 100%, menurut teman saya namanya bukan percaya diri tapi halusinasi. Gitu. Halu. Kata anak sekarang halu gitu ya. Iya. Oke. Ada Pak Muhammad Negara tanya, sebaiknya berinvestasi rumah atau investasi di apartemen? Iya, kalau berinvestasi rumah gitu ya, secara rental yield-nya akan lebih kecil karena tentunya karena lebih kecil risiko gitu ya. Kalau apartemen ada di awang-awang, Anda kan sedang membeli bangunannya saja gitu ya. Jadi kalau membeli apartemen, pastikan dari sudut pandang saya, dua-duanya sama bagus. Ya, kalau Anda membeli apartemen adalah, menurut saya apartemen yang punya prospek adalah yang ada di daerah keramaian dan di tengah kota. Ya, yang kedua adalah kalau Anda membeli rumah gitu ya, Anda menurut saya dalam kondisi hari ini, pastikan jangan sampai tidak disewakan. Dan ciri-ciri rumah yang gampang disewakan itu tentunya adalah yang biasanya tidak terlalu mahal. Kenapa? Kalau harga rumahnya sudah mahal, harga sewanya tentu kalau dibikin sangat murah kan orang juga bilang enak aja rumah segini kok juga sewain murah. Tapi artinya lebih baik cari yang affordable untuk digunakan dan disewa orang dalam jangka panjang. Karena apa? Karena Anda tetap menginginkan yield-nya untuk masuk. Jadi sebenarnya semua investasi itu bagus selama Anda sudah mulai merasakan apa yang benefit dari sini, apa kelemahan di sini, itu yang harus Anda mulai ukur gitu loh. Oke, ini ada Mbak Susana, dia nggak nanya, dia cuma bilang makin ngefans nih sama Coach Rian. Terima kasih, lumayan. Ada fansnya satu lumayan. Tapi saya heran nih yang nanya banyak-banyakan cewek loh hari ini. Setelah Mbak Susana tadi, ada Mbak Sherly Sinti. Bagaimana tentang recovery di emiten di properti industri? Apakah ini waktu yang tepat untuk berinvestasi di saham properti industri?
Iya, sektoral properti itu ini adalah salah satu sektoral yang paling ambruk. Dia mulai naik ya sektor properti itu dalam 2-3 bulan terakhir ini. Jadi ambruknya sudah cukup panjang, maka ketika Anda mau berinvestasi pada sektor properti, membeli saham, pastikan yang pertama developernya please hati-hati lihat hutangnya. Apakah belakangan ini hutang makin banyak? Ini ciri-ciri yang kurang bagus ya, meskipun pada hari ini semua lagi sulit menjual, tapi saya yakin ada perusahaan-perusahaan yang tetap bisa menjaga at least jangan minus dan memang terbukti ada gitu ya sektor properti. Lalu yang kedua, Anda lihat lagi seberapa jauh land deposit mereka masih ada untuk dikembangkan. Developer tentunya harus berbicara mengenai land deposit. Lalu kalau memang lebih hebat lagi, dia memiliki recurring income. Sehingga dari 3 ini Anda bisa mendapatkan developer properti yang memang pada saat ini sedang murah, bukan developer properti yang murahan. Oke. Ini nambah lagi nih yang ngefans nih. Ada Mega Sicilia, Ryan Filbert, panutan Q. Siap, mantap. Ada Angki Nabi juga yang menyapa seperti itu. Baik, Coach, ini mungkin pertanyaan terakhir barangkali ya, karena tinggal 5 menit. Sebenarnya di masa resesi, di masa pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhirnya, dan kalaupun sudah vaksin ditemukan, Coach tadi bilang, recovery-nya bisa 2 atau 3 tahun. Peran seorang agen properti dalam menjadi partner bagi kliennya di masa sulit seperti ini, seperti apa, Coach? Wah, saya justru paling hobi untuk nitipin nomor kontak saya gitu ya kepada agent properti. Kenapa? Karena agent properti ini pasti punya keahlian-keahlian tertentu di bidang mereka ya kan. Ada yang jago sekali high rise, ada yang jago sekali untuk office, ada yang jago sekali untuk daerah-daerah landed yang prospek gitu ya. Sebenarnya Anda harus bisa menggunakan agent properti ini untuk mempercepat Anda mendapatkan informasi yang lebih tepat dan akurat dibandingkan properti. Jadi menurut saya agent properti ini menjadi salah satu profesi yang sangat membantu saya. Banyak orang yang masih punya pemikiran, oh saya kan jadi berbagi. Berbagi gimana? Anda mau mempelajari seluruh seluk-beluk daerah mana mampu gitu. Memang punya waktu ya kan. Aneh juga kalau mikirnya gitu ya. Jadi menurut saya Anda harus punya partner agent properti yang memberikan informasi dan tentunya harus yang memiliki suatu kan kalau saya mulai belajar dari 2009 itu adalah member broker, principal. Itu kalau mereka memang menjadi yang bertanggung jawab itu benar-benar care kok terhadap Anda. Nanyain, oh sewanya harus perpanjang, oh iya ini tempat ini harganya naik, coba harganya dinaikkan ke sebelahnya. Nah itu kan suatu insight-insight yang bahkan mereka juga menginginkan komisi yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi jangan pernah ragu untuk saling berbagi. Hidup ini perlu berbagi kok. Oke, kalau orang sekelas Coach Ryan aja masih membutuhkan agen properti, berarti warga yang tidak memahami saham atau bagaimana cara-cara berinvestasi harus bergantung banget dong sama agen properti dalam membeli atau berinvestasi ya? Yes, betul. Kalau untuk berinvestasi properti tentunya agen properti memiliki banyak informasi lebih cepat dibandingkan orang yang setiap harinya belum tentu untuk catch up dengan satu daerah gitu ya. Jadi saya kira itu yang penting untuk kita highlight. Oke, apakah seorang agen properti yang mengedepankan untung saja boleh dilakukan pada saat resesi dan pandemi ini? Iya, kalau semuanya dalam kondisi saat ini jangan berpikir bagaimana cara untuk untung, tapi bagaimana cara untuk memberikan lebih. Kalau Anda berpikir I win, maka orang lain bisa saja lose, tapi pikirkan dulu orang lain untung, baru kita bisa untung. Jadi tidak bisa mengatakan untung di depan. Kita harus seperti itulah dalam bisnis, jangankan property agent gitu. Semua harus seperti itu. Oke, jadi harus berpikir bahwa kalau untung satu kali, tapi kemudian kehilangan klien itu juga tidak baik bagi seorang percuma yang baik ya. Yes. Jadi harus menjaga hubungan baik dengan para klien tersebut. Oke, masih banyak sekali nih yang nanya Coach. Dan sampai udah tinggal 2 menit masih ada 156 orang yang live bersama kita dan 140 orang diantaranya itu semua memuji Coach Ryan. Oke, ya, thank you.
Ini diberitahu kita, kata ada seorang pendengar kita, Mbak Siti, katanya masih 8 menit kok, masih boleh ditanya. Masih ada pertanyaan lagi? Ada Mbak Aufa Sidix. Keren ini kalau nasihatnya adalah harus mikirin orang lain, baru orang lain juga ikut beruntung. Baru seorang agen properti beruntung. Memang harus begitu ya? Yes, you win and I win. Tidak bisa I win. Kalau Anda egois, Anda nggak akan lama. Anda harus you win and I win. Dalam semua bisnis Anda harus menerapkan seperti itu. Oke. Ini ada Pak Tangguh. Ada Pak Tangguh. Coba pertanyaannya mana? Coba naikin. Dia bilang berapa kali nih, tolong dong pertanyaan saya dijawab. Ada di atas katanya. Coba apa ya, kita putar dulu ya kok ya. Oke, ini yang komentarin soal halu, apakah nyari pacar itu juga halu katanya. Ini sambil yang pertanyaan Pak Tangguh dicari ke atas, Coach ada saran atau nasihat dari yang tadi udah dibuat oleh Coach, gaya, cara dan segala macam? Masih ada yang tersisa untuk disampaikan kepada calon investor maupun kepada agen properti? Iya, kalau berbicara mengenai property investment itu, saya kembali memberikan sebuah pesan. Bila Anda adalah seorang pemula, benar-benar basic sekali, menurut saya ya, lebih baik Anda bisa ambil secondary, property second. Itu jelas Anda lebih mudah menghitungnya. Kenapa? Karena ya saya udah tahu barangnya sudah ada, lalu juga ada yang namanya rentalnya, yang sebelah disewakan sekian, harga ini sekian, Anda bisa mengukur sendiri. Lalu kalau Anda tetap mau menggunakan KPR, itu boleh-boleh saja. Tapi ingat, KPR-nya Anda harus 30% ataupun maksimum 50% dari pendapatan Anda. Itu Anda selamat sampai tujuan, seperti itu biasanya gitu ya. Jadi saya selalu memberikan highlight bagi pemula bahwa Anda tidak boleh hanya mendengar kata-kata orang dan tiba-tiba Anda ngegasnya itu harus Anda hindari lah. Apalagi dalam berinvestasi properti. Kenapa? Karena properti beda dengan saham. Kalau Anda membeli saham, Anda salah beli gitu. Anda bisa langsung segera pencet tombol sell. Dan bisa langsung. Tapi kalau Anda properti, Anda sudah beli. Lah, Anda mau sell-nya kan harus hubungi agent properti dulu, keluarkan spanduk dulu, dijual. Nah, itu proses belajarnya menjadi sangat panjang untuk bisa mencapai benar dan salah dalam satu siklus. Gitu. Iya. Jadi benar dan salah itu harus kita pelajari dalam waktu yang panjang. Tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat ya, Coach ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan dan bilang, ini pengetahuannya luas banget nih, boleh nggak Coach Ryan ini akan hadir lagi di IG live-nya Regina Realty. Nanti akan kita datangkan kembali. Baik, Coach, sudah 1 jam. Terima kasih sudah berbagi tanpa terasa ya. Kalau dialognya enak begini, tanpa terasa sudah 1 jam. Untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan saya dengan Coach Ryan Filbert. Dan acara ini akan kami save dan nanti akan ada di IG TV-nya Regina Realty. Jangan lupa, Regina Realty, we do your homework. Terima kasih, sampai jumpa.